Salah satu tanda-tanda penuaan yang paling terasa itu kalau kalian ada di satu lingkungan yang sebagian besar isinya orang-orang yang jauh lebih muda dari kalian, kalian tuh akan mulai lebih banyak dimintain nasihat, diminta pendapat, terutama soal kehidupan lah ya. Misalnya ada teman-teman yang bingung cara mendekati orang yang dia suka, atau cara menjalin komunikasi yang udah terputus sama orang tua gitu. Tanya-tanya hal kayak gitu. Dan berhubung aku bukan orang yang denial, aku mengembrace segala ketuaan ini dan semua perks-nya. Jadi aku seneng gitu dilibatkan teman-temanku untuk hal-hal kayak gitu. Aku seneng mereka menganggap pendapatku cukup layak buat didengarkan, buat mereka pertimbangkan gitu. Aku sendiri adalah orang yang belajar menjadi dewasa itu dibantu oleh banyak orang yang kuanggap mentorku, dibantu oleh orang-orang yang usianya juga jauh lebih tua dariku, dan mereka sedikit banyak ikut membentuk, ikut berkontribusi terhadap bagaimana diriku sekarang dan apa-apa yang udah aku miliki. Jadi seperti membayar hutang gitu ya, dengan cara meneruskan kebaikan, aku embrace lah peran menjadi orang tua di lingkunganku ini. Karena teringat hal itu, aku membuat video ini. Seperti yang bisa dibaca pada judulnya, Seni Menjadi Laki-Laki atau Seni Menjadi Pria. Aku pengen membagikan hal-hal yang kutemui, yang kuobservasi. Tapi sebelum kita masuk ke pembicaraan, ada dua catatan yang aku pengen kasih tahu. Yang pertama, aku tidak suka cara orang mendefinisikan sesuatu dengan cara menegasi yang lain. Kadang ada orang yang kayak gitu, dia mendefinisikan kelelakiannya dengan cara menolak hal-hal yang dia anggap merepresentasikan gender lain gitu ya. Misalnya ada beberapa sifat feminin yang laki-laki tidak boleh miliki, sebab itu perempuan gitu. Kalau mau laki-laki, jadi laki-laki tidak boleh gitu. Menurutku itu cara mendefinisikan yang keliru. Karena kalau kita mau merumuskan sesuatu, itu caranya bukan dengan menegasikan yang lain. Yang lain ini nggak ada urusannya sama kita gitu. Menurutku kalau kita mau merumuskan apa artinya menjadi laki-laki, ya kita harus cari bahannya itu dari dalam diri kita sendiri gitu, dari pengalaman kita, dari observasi kita, dari hal-hal yang memang kita rasakan, kita alami, kita bawa gitu sebagai laki-laki. Jadi nggak perlu melibatkan yang lain. Itu catatan yang pertama. Yang kedua, semua hal yang ku bicarakan di sini tentu saja berakar dari pengalamanku dan dipengaruhi oleh berbagai bias yang mungkin ku miliki dan dipengaruhi oleh keterbatasan persepsiku. Dua itu catatannya. Oke, jadi kita langsung mulai. Menurutku, hal pertama yang terpenting dalam seni menjadi laki-laki adalah be good at something. Milikilah satu keahlian, satu skill. Dengan memiliki satu keahlian, kita tuh jadi memiliki satu sumber kepercayaan diri, satu sumber perasaan berharga yang tidak akan habis. Sebab skill itu begitu kita kuasai, dia akan selamanya melekat pada diri kita. Dia bahkan akan menjadi satu bagian yang ikut membentuk siapa diri kita. Nah, ini berbeda dari sumber-sumber yang datangnya dari luar, sumber-sumber eksternal. Ada orang-orang yang merasa kelelakiannya atau maskulinitasnya itu sangat bergantung pada validasi orang lain, dari teman-temannya. Sangat takut kalau ada temannya yang bilang, lo kurang laki gitu. Menurutku itu konyol gitu ya. Karena sumber kepercayaan diri, sumber perasaan berharga yang datang dari luar, itu cepat sekali terbakar dan dia tidak terbarukan gitu. Bayangkan gitu ya, senang-senangnya kita memvalidasi teman, entah karena sayang, entah karena kasihan, ya ada batasnya gitu. Suatu ketika kita akan capek dan ngerasa kok orang ini kayak gini terus ya gitu. Ya udahlah, jauhin aja gitu. Nah, itu akibatnya kalau kita mencari sumber perasaan berharga, perasaan layak, perasaan maskulin gitu dari luar. Itu keliru gitu. Carilah sumber itu semua dari dalam diri kita. Dan menurutku yang paling accessible adalah skill. Karena dengan menguasai satu skill sampai di level yang memang kita kuasai gitu, jadi bukan cuman basicnya, kita tuh kayak memberitahu diri kita sendiri bahwa setidaknya dalam satu hal ini saya tidak ada duanya. Ini menjadi sumber self-worth, sumber confidence yang nggak ada habisnya. Penting banget. Terus mungkin ada yang bertanya, tapi skill saya nggak berguna bang, tapi skill saya nggak menghasilkan uang. Nah, ini menurutku ya, kegunaan suatu skill
Itu tuh cuman soal perspektif, soal kesempatan juga gitu. Kalian tahu nggak, pada suatu masa ada orang yang jago banget bersiul. Bersiul, hal yang mungkin paling tidak berguna di dunia ini ya, kalau kita ngomongin kegunaan dari perspektif penghasilan gitu ya. Tapi si jago siul ini, saking jagonya, dia bisa rekaman album siul. Gila nggak tuh? Jadi dia bisa mengcover lagu, bisa menciptakan musik hanya dengan siulannya gitu. Dan saking jagonya, sampai ada label musik yang menganggap siulannya ini layak dijadikan album. Ketika di dunia ini membutuhkan siulan, dia mungkin jadi orang paling dicari gitu. Nah, jadi kegunaan sebuah skill itu sebenarnya kan tergantung gimana kita ngelihatnya. Apakah kita nemuin peluangnya, atau kita harus menciptakan peluangnya. Skill-skill yang mungkin sekilas dianggap orang nggak berguna, itu bukan karena secara inherent skill itu nggak berguna, tapi orang belum tahu aja gitu cara memperoleh keuntungan dari skill tersebut, atau cara memasarkan orang yang memiliki skill tersebut. Nah, itu tentu perjalanan masing-masing, tapi sampai saat ini aku masih yakin bahwa tidak ada skill yang tidak berguna, dan tidak ada skill yang tidak layak untuk kita banggakan. Oke, jadi yang pertama itu, be good at something. Yang kedua, menurutku hal yang sangat penting, salah satu yang terpenting, tapi harus nomor 2 urutannya, adalah memiliki prinsip. Kenapa keahlian dulu baru prinsip? Karena menurutku ya, kalau orang punya prinsip, atau merasa dirinya punya prinsip, tapi nggak punya keahlian, cuman bakal jadi orang rese. Karena skill itu kan cara kita berkontribusi kepada society ya, cara kita berperan dalam kehidupan ini. Nah, kalau kita nggak punya skill, artinya kita nggak punya peran, artinya kita nggak punya kontribusi. Kalau kita punya prinsip tapi nggak punya kontribusi dan nggak punya peran, apa peran yang akan kita ambil? Kita akan menjadi orang rese di media sosial. Kita akan sibuk mengukur orang, mematut-matut orang dengan bayangan kita sendiri. Kita akan menilai, menghakimi prinsip orang lain yang kita nggak pernah tahu perjalanannya gimana. Jadi jangan pernah jadi orang yang sok berprinsip atau bangga karena prinsip tapi nggak punya skill. Skill dulu, baru prinsip. Jalanin hidup dulu, lakukan sesuatu dulu, baru ngomongin prinsip. Karena percuma ya menurutku, membicarakan prinsip itu tidak sama dengan menjalani prinsip, dengan memiliki prinsip. Seseorang tidak jadi lebih berprinsip hanya karena dia membicarakan moral atau prinsip setiap hari di media sosial. Seseorang itu bisa dikatakan berprinsip ketika dia menjalankan prinsip tersebut, ketika dia walk the talk. Itu satu-satunya ukuran yang layak buat prinsip gitu ya. Dia diukur dari tindakan, itu bukan dari klaim. Dan sampai level apa orang harus menjalani prinsip ini? Menurutku sampai level terkecil gitu. Level keluarga, level keseharian. Ambil contoh misalnya, contoh aja nih ya, aku dan pasanganku itu percaya bahwa orang yang bekerja itu harus diperlakukan secara adil, diberikan haknya, tidak diperlakukan semena-mena, termasuk pekerja rumah tangga. Jadi kami itu ada yang kerja sama kami, pengasuh anak, dia juga membantu untuk urusan domestik, seperti membersihkan rumah atau mencuci piring. Tapi kami tuh selalu menempatkan dia itu bukan sebagai abdi gitu ya. Kadang orang di Indonesia kan sering begitu ya, kalau sama ART itu setiap lihat dia duduk sedikit disuruh bikin apa, seperti takut rugi gitu kalau pengasuhnya nggak bekerja. Ya kalau kami ngelihat pengasuh anak ini istirahat, ya kalau memang nggak ada yang perlu dikerjakan, anaknya juga misalnya tidur siang, ya kasihlah waktu dia beristirahat gitu. Begitu juga dengan gajinya, misalnya kompensasi. Kami waktu itu sempat nyari tahu dulu standarnya berapa, dan menilai menurut kami itu terlalu rendah, jadi kami kasih lebih tinggi. Kami beri THR, dia nggak punya handphone, kami sediakan handphone gitu untuk dia, dan tidak pernah kami perlakukan lebih rendah dari kami gitu. Jadi semacam ya setara lah dengan anggota keluarga gitu. Kalau makan ya sama-sama makan, sama-sama duduk di meja gitu. Kalau misalnya kami bawa gitu untuk
menemani ke mall atau ke acara keluarga, tidak dipakaikan seragam, ya sama aja gitu, seperti anggota keluarga, sebagaimana manusia, sebagaimana pekerja seharusnya diperlakukan. Nah, menurutku dan menurut istriku, ini tuh hal yang penting gitu, karena percuma ngomongin prinsip, ngomongin keadilan, kesetaraan segala macam, tapi kita memperlakukan orang lain seperti budak gitu. Buat apa? Jadi itu walk the talk. Prinsip. Dan prinsip ini bisa apa aja ya. Ada banyak sekali prinsip yang bagus, yang layak kita pilih dan kita pegang gitu. Loyalitas misalnya, itu prinsip yang bagus. Ketika kita berkomitmen kepada satu usaha atau pada satu orang gitu, memiliki loyalitas, kita tidak akan mengkhianati dia itu misalnya, itu juga hal yang terpuji. Ada banyak banget prinsip, dan tentu setiap orang punya prioritas yang berbeda, mana yang mau diutamakan, karena tentu saja tidak mungkin orang menjalani semua nilai yang bagus di dunia ini dijadikan prinsipnya gitu. Itu ya kemungkinan besar sih pembual doang gitu, cuman ngomong doang gitu, tapi yang nggak dijalani juga dalam kenyataan. Nah, setelah dua hal itu, punya skill dan punya prinsip, hal ketiga menurutku yang harus dikembangkan oleh seorang pria adalah kemampuan untuk melindungi keluarganya, melindungi teman-temannya, melindungi orang terdekat. Nah, melindungi ini bentuknya apa? Macam-macam. Ada orang yang beranggapan bahwa melindungi itu adalah kapasitas untuk melakukan violence, untuk melindungi keluarga. Ya, itu betul gitu, tapi bukan satu-satunya gitu ya. Cara kita melindungi hal-hal yang berharga bagi kita itu kan banyak ya. Kayak misalnya kita mau melindungi harta kita gitu dari potensi dicuri, itu kan nggak harus kita taruh di bawah kasur duitnya, bisa kita simpan di bank gitu. Begitu juga dengan well-being keluarga atau well-being teman-teman, itu bisa kita lindungi dengan berbagai macam cara, termasuk misalnya membiasakan cara berkomunikasi dengan orang asing itu yang respectful, yang tidak merendahkan, tidak bikin sakit hati. Ini penting karena salah satu faktor yang bisa menciptakan ketidakamanan, menciptakan bahaya, menciptakan itu adalah ada kontribusi kitanya juga gitu. Kalau kita menyakiti orang, sangat mungkin orang menjadi dendam dan ingin mencelakai kita gitu. Itu satu gitu. Terus gimana cara kita bersikap gitu ya di lingkungan kita gitu. Sehingga kita dan lingkungan kita tuh menjadi sebuah ekosistem yang setiap anggotanya bisa saling melindungi. Itu juga cara yang baik menurutku. Gimana kita bertenggang rasa, saling membantu gitu. Jadi ada soalnya orang-orang yang dimusuhi lingkungan terdekatnya sendiri karena sangat menyebalkan gitu, so asik gitu dan lain sebagainya. Jadi ya itu kapabilitas untuk melindungi ya. Nah, yang keempat, hal yang harus dimiliki seorang pria menurutku adalah kemampuan untuk berbelas kasih. Kemampuan untuk berbelas kasih. Orang sering mengaitkan kelelakian itu dengan sifat agresif gitu ya. Pokoknya otot gitu dibanding otak, atau otak dibanding perasaan gitu misalnya. Nah, menurutku itu keliru gitu ya. Karena bagaimanapun laki-laki itu kan manusia juga, dan sebagai manusia ya kita punya perasaan juga. Kita itu harus punya kapabilitas untuk berbelas kasih, untuk mau berempati terhadap perasaan orang lain. Ketika misalnya kita ngelihat istri atau pasangan itu lagi kurang baik gitu, keadaan mentalnya lagi marah-marah gitu, ketika berinteraksi sama anak, ya kita harus cepat bereaksi untuk membantu gitu. Bukan dengan menyalahkan ya, tapi kayak, oh berarti butuh bantuan, berarti sekarang ganti gilirannya. Begitu juga dengan kita sendiri, ketika kitanya bandwidth-nya habis nih gitu, kita harus mau berbagi peran dengan partner kita gitu. Terus juga kepada anak kayak gitu. Mungkin orang sebel gitu, misalnya orang tua ngelihat anak gampang nangis, gampang marah, terus bilang, ih cengeng kamu ya gitu. Ya nggak harus begitu gitu. Kita bisa juga
berusaha memahami dari mana datangnya tantrum si anak ini. Kita bisa ngajak dia bicara, dialog gitu. Kita bisa menenangkan dia gitu. Ada banyak sekali yang bisa kita lakukan kalau kita mau sedikit aja berbelas kasih. Begitu juga dengan orang-orang di sekitar kita gitu ya. Salah satu penulis filsafat yang banyak aku pelajari itu namanya Arthur Schopenhauer. Dia pernah bilang bahwa semua manusia di dunia ini itu berbagi nasib yang sama, yaitu existence. Keberadaan kita ini yang tidak bertujuan, random semua, tidak ada cita-cita besar, tidak ada tujuan besar di balik keberadaan kita. Dan itu semua menciptakan perasaan murung, menciptakan perasaan tersesat gitu ya. Nah, dengan menyadari bahwa kita berbagi nasib yang sama ini, kata Schopenhauer, seharusnya kita menjadi berbelas kasih terhadap sesama. Dia nyebutnya midlight gitu istilahnya ya. Jadi kita saling pengen bantu. Ketika kita lihat kesusahan orang lain, kita pengen membantu tanpa mencari gain buat diri kita sendiri. Nah, itu menurut dia adalah semacam solidaritas dari orang-orang yang berbagi nasib yang sama, yaitu kehidupan itu sendiri. Nah, menurutku ini hal yang penting, salah satu yang turut membentuk kepribadianku ya. Jadi tidak setiap saat aku ketemu orang itu aku akan bantu gitu. Ketika aku ngerasa aku mau membantu dia karena satu faktor eksternal atau menghitung gainnya gitu, justru aku nggak mau. Berarti tindakanku itu amoral gitu. Berarti tindakan itu tidak etis. Karena motivasinya itu berasal dari selain membantu for the sake of membantu gitu. Kita memberikan ruang aja gitu bagi diri kita untuk peduli pada persoalan orang lain tanpa mengharapkan keuntungan apapun. Nah, jadi udah ada 4 itu ya hal yang menurutku penting dalam seni menjadi pria atau seni menjadi laki-laki. Mungkin terakhir satu lagi ya, punya selera humor. Selera humor ini penting karena kadang-kadang salah satu persoalan laki-laki itu juga ya mungkin karena banyaknya beban gitu ya, jadi terlalu serius gitu dengan dirinya sendiri, terlalu serius memandang perannya, terlalu merasa semua beban itu harus dipikul sendirian di pundak, merasa laki-laki tidak boleh bercerita. Janganlah, itu bukan sikap yang ideal ya, karena sekali lagi kita itu juga manusia, kita punya perasaan, kita punya kerentanan kita sendiri. Ya, teman-teman udah tahu lah, bukan rahasia lagi bahwa mayoritas orang yang bunuh diri itu laki-laki. Berarti emang ada masalah gitu di sini. Apakah masalahnya datang dari luar, dari gender lain misalnya? Kurasa sih tidak. Masalahnya adalah terutama dari bagaimana kita memahami diri kita dan peran kita sebagai laki-laki. Jadi kalau misalnya kita merasa overwhelmed, kita boleh kok istirahat. Kita boleh kok minta waktu buat diri kita sendiri. Kita juga boleh kok nangis gitu kadang-kadang. Kita boleh ngungkapin perasaan, kita boleh minta tolong, kita boleh mengambil jarak dari problem yang sedang kita hadapi. Dan tentu saja kita boleh tertawa. Oke, itu aja konten hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyempatkan dirinya buat nonton konten sederhana ini. Dan oh ya, aku seneng juga, ini konten pertamaku di YouTube. Aku tidak merokok di depan kamera. Lagi belajar. Tidak ada jaminan akan bisa bertahan. Tapi ini kulakukan karena aku tidak enak sama temanku. Ini aku pinjam ruangannya kan ya di kantor. Biar nggak bawa rokok, jadi aku nggak merokok. Oke, segitu aja. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Ciao.